Bab 1107, Tiga Raja Hebat. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di kedalaman tingkat kelima Blood Rain Wilderness, tiga angka saat ini mengelilingi roh obat. Kekuatan salah satu tokoh itu sangat kuat. Di bawah penindasannya, pertempuran menggambarkan situasi sepihak. Segera, roh obat itu benar-benar ditundukkan. Ketiga tokoh ini adalah Ye Yuan, api kecil, dan juga api. Dan yang dengan kecakapan pertempuran yang sangat menakutkan sebelumnya adalah Little Flame. Saat pertarungan dimulai, Ye Yuan terpana dengan takjub oleh kekuatan tempur Little Flame. Dia juga tidak menyangka kekuatan Little Flame sebenarnya sangat hebat. Ye Yuan memperhitungkan bahwa kekuatan api kecil benar-benar tidak kalah dengan 10 Raja Surgawi Agung. Benar saja, setelah melahirkan roh purba, tanaman spiritual surga dan bumi ini membuka kecerdasan mereka, dan kecepatan kultivasi mereka bahkan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Ye Yuan bahkan merasa bahwa jika tidak dibatasi oleh Dao Surgawi, api kecil kemungkinan akan menembus Dewa Alam. Kekuatan Little Flame masih di tingkat kelima. Lalu seberapa kuatkah kekuatan makhluk hidup di tingkat keenam? Api kecil, kamu benar-benar memperluas cakrawala saya. Jika tidak ada Anda, ingin menangkap rumput Spirit emas murni ini akan benar-benar tidak mudah, Ye Yuan berkata dengan gembira. Flame kecil tersenyum dan berkata, Kakak Ye, kamu datang siap. Bahkan jika tidak ada aku di sekitarnya, mungkin juga tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Rumput Spirit emas yang tidak dimurnikan ini juga merupakan obat inti dari pil penolakan Dao. Ye Yuan datang untuk menangkap rumput Spirit emas tidak dimurnikan ini, Little Flame juga ikut ditandai. Tetapi tidak menyangka bahwa ia menjadi penolong yang hebat. Dan beberapa hari ini, Flame kecil akhirnya juga tahu maksud Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa. Baru kemudian dia tahu bahwa jika bukan karena dia melahirkan roh purba dan menjadi teman dengan Firi, dia mungkin juga akan menjadi batang obat roh di cincin penyimpanan Ye Yuan. Pada saat itu, dia bertanya pada Ye Yuan apa yang akan dia lakukan jika dia melancarkan serangan padanya. Ye Yuan memberitahunya tentang kemungkinannya dengan senyum lebar, membuatnya sangat ketakutan. Hanya pada saat ini Flame kecil tahu itu, ternyata Ye Yuan sudah lama tahu tentang dia seperti telapak tangan. Meskipun kekuatannya jauh lebih besar dari kekuatan Ye Yuan benar-benar licik melawan yang tidak waspada. Hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Lagi pula, setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Terutama karena Ye Yuan telah lama meneliti dengan sangat menyeluruh tentang 9 obat inti Dao De Ying Pill. Ingin menangkap mereka bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Ye Yuan berkata dengan tawa lebar, meskipun itu masalahnya, tanpa kamu, ingin menangkapnya mungkin masih harus mengeluarkan banyak usaha. Little Flame berkata sambil tersenyum, di level kelima ini, hal-hal yang bisa membuatku khawatir benar-benar tidak banyak. Namun, Kakak Ye Yuan, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke tingkat ke-6? Beberapa orang di tingkat ke-6 itu tidak mudah bergaul. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan anggukan, karena tingkat ke-6 memiliki 10 Fragrance Immortal Tuber, aku harus melakukan perjalanan ini. Dengan Little Flame, panduan yang begitu bagus, Ye Yuan secara alami tidak akan membiarkannya berlalu. Berapa banyak dari 9 obat inti yang dimiliki Blood Rain Wilderness, Ye Yuan secara alami harus bertanya dengan jelas. Rumput Spirit emas yang tidak dimurnikan adalah satu, 10 umbi abadi Fragrance adalah yang lain. Kecuali, tempat di mana 10 Fragrance Immortal Tuber berada, adalah tingkat ke-6 yang bahkan lebih berbahaya. Ketika Ye Yuan mendapatkan berita ini, dia juga ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan. 9 bahan inti itu terlalu sulit didapat. Setelah melewatkannya, ingin menemukannya lagi perlu dewa yang tahu berapa lama. Wilderness Blood Rain ini bisa dikatakan sebagai tempat paling berkembang untuk obat-obatan roh alam surgawi. Tapi itu hanya memiliki 3 jenis juga. Keanehan itu bisa dibayangkan. Little Flame bertanya kepada Firi, Kakak Ye ingin pergi, Anda yakin ingin pergi juga? Firi mengangguk dan berkata, tentu saja. Kemana Big Brother pergi, aku pergi ke sana. Petik 2. Flame kecil menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Kakak Ye Yuan, tingkat ke-6, saya tidak bisa pergi ke sana. Kalau tidak, saya akan langsung dilenyapkan oleh kekuatan pembatasan. Pegang daun lotus ini dengan baik. Menggunakannya pada saat kritis akan setara dengan serangan habis-habisanku. Mungkin itu bisa membuat Anda terhindar dari krisis. Petik 2. Ye Yuan juga tidak sopan. Menerima daun lotus, dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih.
Menuju Little Flame secara alami tidak tahan untuk berpisah dengan dia pergi. Hanya saja dia tahu bahwa dia dan Fury harus dipisahkan cepat atau lambat. Dengan Fury membuka jalan, secara alami, tidak ada yang berani memprovokasi Ye Yuan di tingkat kelima lagi. Little Flame mengirim kedua orang itu ke area pintu masuk yang mengarah ke tingkat keenam dan masih enggan berpisah ketika dia berkata, "Kakak Ye, Fury, kalian harus kembali dan mengunjungi saya." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tenang, tunggu sampai aku menemukan Ten Fragrance Immortal Tuber, aku pasti akan kembali untuk melihatmu." Melihat kedua orang itu pergi, menghilang di dalam deretan transmisi, Little Flame memiliki tatapan sedih. Memasuki tingkat ke-6, Ye Yuan merasa bahkan bernafas menjadi sedikit sulit. Aura kuat yang samar-samar terlihat ditransmisikan dari jauh, membuat orang bergidik tanpa merasa dingin. Menurut Little Flame, level ke-6 ini memiliki 3 raja besar. Mereka masing-masing binatang Moyun bertanduk tunggal, tikus langit tunneling, serta Heavenly Thunder Purple Bambu. 2 yang sebelumnya adalah binatang buas, sementara Heavenly Thunder Purple Bambu adalah roh primordial yang kuat. Tapi terlepas dari yang mana, mereka semua sangat kuat. Kakak, kekuatan ketiga raja besar itu begitu kuat. Saya baru saja memasuki tingkat ke-6 dan benar-benar berpikir untuk bersujud dalam ibadat. Api juga merupakan tanaman rohani surga dan bumi. Saat ini, kekuatannya juga tidak lemah. Sebelum ini, dia tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu muncul sebelumnya. Tapi sekarang, pikiran ini tiba-tiba muncul di hatinya. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, Flame kecil berkata, ketiga raja besar itu bukan pembangkit tenaga listrik dewa alam. Karena mereka bukan pembangkit tenaga dewa alam, bahkan jika mereka lebih kuat, tidak mungkin untuk membuat Anda menimbulkan pemikiran seperti itu juga. Petik 2. Fury tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar dan berkata, lalu, apa yang terjadi? Jika dugaan saya benar, apa yang membuat Anda menghasilkan pemikiran semacam ini, kemungkinan berasal dari tingkat ke-7. Hanya saja tingkat ke-7 yang misterius ini, belum ada yang pernah pergi ke sana sebelumnya. Eksistensi macam apa yang ada di sana, tidak ada yang tahu. Tapi tanpa diragukan lagi, keberadaan level ke-7 benar-benar menakutkan hingga ekstrim, Ye Yuan berkata dengan tampilan yang sedikit suram. Bukan hanya berapi-api, Ye Yuan sendiri secara alami merasakannya juga. Saat memasuki tingkat ke-6, Ye Yuan merasakan bahwa ada aura mengerikan yang mencoba membuatnya menyerah. Tapi yang aneh adalah, saat aura ini menyentuhnya, Soul Suppressing Pearl tiba-tiba mengeluarkan gelombang yang aneh, dan langsung memukul mundur aura ini. Ye Yuan tampaknya merasakan bahwa aura ini tampaknya telah menajiskan mutiara penekan jiwa, membuatnya marah. Seolah-olah aura mengerikan itu telah menghinanya. Penemuan ini membuat Ye Yuan terkejut secara tidak normal. The Soul Suppressing Pearl adalah benar-benar sulit untuk dipahami. Tapi tidak peduli apa, aura itu tidak dapat mempengaruhi Ye Yuan lagi. Saya mendengar bahwa Suge Kingxuan memasuki level ke-6 sebelumnya. Jika dugaan saya benar, dia pasti datang membidik alam dewa. Melihat itu sekarang, tingkat ke-6 seharusnya tidak memiliki rahasia yang berkaitan dengan alam dewa. Sebaliknya, tingkat ke-7 itu mungkin benar-benar memiliki rahasia tentang alam dewa. Hanya saja, tidak tahu apakah dia masuk atau tidak. Berapi-api, Anda sebaiknya memasuki pagoda Fast Heaven, kata Ye Yuan. Fury mengangguk dan langsung dibawa oleh Ye Yuan. Kondisinya jelas tidak terlalu cocok untuk terus menembus jauh ke dalam. Little Flame berkata bahwa Ten Fragrance Immortal Tuber berada dalam radius 10.000 mil dari area transmisi. Lebih baik menemukannya sesegera mungkin dan pergi, untuk mencegah komplikasi yang tidak perlu muncul. Setelah kami mengejutkan ketiga raja besar, itu tidak akan baik. Petik 2. Ye Yuan menahan auranya dan mulai mencari Ten Fragrance Immortal Tuber. Bab 1108, Tanah Evergrowing berwarna 5. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan mengerahkan Heaven Man Unity jantung ke batas, mengambil segala sesuatu di sekitarnya ke dalam pandangannya. Keberadaan yang kuat itu, Ye Yuan menghindarinya satu persatu. Bagi para seniman bela diri, jarak 10.000 mil tidak terlalu besar. Tidak perlu banyak waktu bagi Ye Yuan untuk mencari. Akhirnya, 3 hari kemudian, Ye Yuan menemukan jejak 10 wangi umbi abadi. 10 Fragrance Immortal Tuber adalah obat roh atribut bumi, mahir melarikan diri melalui bumi. Kekuatan roh obat juga tidak bisa dianggap enteng. Tapi ini tidak menimbulkan kesulitan bagi Ye Yuan. Dia tidak bertindak gegabah dan memperingatkan musuh, tetapi meletakkan beberapa formasi tier 9 di sekitarnya, menutup daerah sekitarnya ke dalam ember logam.
Dengan cara ini, 10 aroma abadi-abadi akan sulit ditekan untuk melarikan diri bahkan jika itu memiliki sayap. Namun, sama seperti Ye Yuan berencana mengambil tindakan untuk menaklukkan 10 aroma abadi immortal, kelainan tiba-tiba terjadi. 10 fragrance immortal tuber tiba-tiba mengamuk, serentak melawan Grand Array tiba-tiba. Apa yang membuat Ye Yuan menatap dengan tercengang dengan mulutnya yang ternganga adalah bahwa arai besar yang awalnya tidak dapat ditembus benar-benar runtuh dengan ledakan keras di bawah satu serangan 10 fragrance immortal tuber. 10 fragrance immortal tuber melanggar arai besar dan melaju menuju kedalaman tingkat ke-6 dengan kecepatan luar biasa. Ye Yuan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Segera bergabung ke surga dan bumi, dia mengejarnya. Hanya saja kecepatan lari 10 fragrance immortal tuber ini sebenarnya jauh lebih cepat. Ye Yuan sebenarnya tidak bisa menyusul dalam waktu singkat. Sepertinya 10 fragrance immortal tuber hampir kehabisan radius 10.000 mil. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan sangat cemas. Lupakan mengejutkan ketiga raja besar, bahkan mengejutkan jenis keberadaan seperti Little Flame, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari kegagalan juga. Ye Yuan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia belum percaya diri sampai-sampai sombong. Tiga raja besar, keberadaan semacam itu, dia sama sekali bukan pasangan. Tanpa sadar, keduanya, satu dikejar, satu berlari, sudah jauh melebihi jangkauan radius 10.000 mil. Tidak bisa terus mengejar seperti ini lagi, keluar sekuat tenaga. Wajah Ye Yuan jatuh, dan pedang pembasmi jahat tiba-tiba dilepaskan. Suara mendesing. Kecepatan pedang pembasmi jahat yang dibanjiri dengan esensi surgawi tidak bisa dibayangkan cepat, langsung menjepit 10 fragrance immortal umbi di tengah-tengah melarikan diri. Ye Yuan tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat situasi dan dikejar dengan cepat. Saat ini, juga tidak pasti seberapa jauh ia mengejar. Ye Yuan tidak berani tinggal dan segera menyegel 10 fragrance immortal tuber, berencana mempercepat ke arai transmisi. Tapi tepat pada saat ini, rasa surgawi yang sangat kuat tiba-tiba turun, mengunci Ye Yuan dengan kuat. Ye Yuan mirip disambar petir, seluruh orangnya lumpuh di sana. Tekanan ini, Ye Yuan hanya merasakannya sebelumnya di Spirit Bristle, keberadaan semacam itu. Tanpa ragu, pemilik akal surgawi ini kemungkinan adalah salah satu dari tiga raja besar. Ye Yuan menghela nafas sedikit dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa dia masih akan mengkhawatirkan mereka pada akhirnya. Seorang pemuda dengan baju ungu perlahan keluar dari kehampaan. Menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah, dia berkata dengan dingin, "Manusia bodoh, kamu benar-benar berani bertindak liar di batas raja ini." Kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Pemuda baju ungu ini, tanpa kecelakaan, kemungkinan adalah Purple Heavenly Thunder Purple. Undulasi kuat keluar dari tubuhnya, bahkan Ye Yuan merasakan jantungnya berdebar juga. Pemuda ini terlalu kuat, yang ini kemungkinan besar senior Heavenly Thunder Purple Bambu, kan? Junior Ye Yuan telah menghina senior benar-benar bertentangan dengan kehendak saya. 10 aroma abadi-abadi ini terlalu penting untuk junior ini. Jika itu mengganggu kultivasi senior, Ye Yuan bersedia untuk mengimbangi hal-hal lain. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata. The Heavenly Thunder Purple Bambu menembak Ye Yuan sekilas dan berkata dengan senyum dingin, tertawa. Apakah Anda berpikir bahwa masih ada sesuatu di dunia ini yang dapat memindahkan raja ini? Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan canggung ketika dia mendengar. Untuk guntur surgawi ungu bambu, tingkat keberadaan ini, kemungkinan besar apa yang bisa memindahkan mereka, hanya yang sesaat dan sesaat alam dewa. Atau mungkin, membawa mereka keluar dari ruang ini. Kecuali, Ye Yuan bisa mengatakan kata-kata ini ke Little Flame, tetapi tidak bisa mengatakannya ke Heavenly Thunder Purple Bambu. Karena dia tidak akan percaya sama sekali. Tentu saja, Ye Yuan masih memiliki Fast Heaven Stellar dan Soul Suppressing Pearl, semacam harta yang menantang surga. Tapi itu secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membawa mereka keluar. Heavenly Thunder Purple Bambu berkata dengan dingin, kamu, nak, kekuatanmu tidak kuat. Untuk benar-benar bisa berjalan ke tingkat ke-6, itu membuat raja ini agak terkejut. Aura itu sebelumnya harus menjadi artefak surgawi, kan? Untungnya, yang Anda temui adalah raja ini. Jika itu adalah dua orang itu, mereka mungkin tidak akan ramah. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah gelisah, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini memang menyukai artefak surgawi. Tapi pedang pembasmi jahat, dia benar-benar tidak akan menyerahkannya. Apapun permintaan senior, jangan ragu untuk mengatakannya. Apa yang Ye Yuan bisa capai, aku pasti tidak akan menolak. Tapi artefak surgawi ini, kata Ye Yuan.
Heavenly Thunder Purple Bambu berkata dengan jijik, tenang, artefak surgawi tidak berguna bagi saya. Tapi aku agak tertarik padamu. Tetap di belakang dan menjadi pelayan saya selama 10.000 tahun. Pada saat itu, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi. Ye Yuan tahu bahwa orang ini tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Mengabaikan hal-hal lain, bagaimana bisa Ye Yuan menjadi seseorang yang puas untuk sujud kepada orang lain? Ini, junior tidak bisa melakukannya. Ye Yuan berkata tidak dengan patuh atau dengan angkuh. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik dengan Heavenly Thunder Purple Bambu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia benar-benar takut dengan Heavenly Thunder Purple Bambu. Heavenly Thunder Purple Bambu sepertinya sudah lama menantangnya dan berkata dengan senyum dingin, kamu bocah, mungkinkah kamu membuat lelucon dari raja ini? Artefak surgawi tidak bisa, menjadi pelayan juga tidak bisa. Mengapa kamu tidak mengatakan apa lagi yang kamu miliki yang dapat membuat raja ini disukai? Petik 2. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, saya ingin tahu apakah senior tertarik pada tanah berwarna 5 warna. Heavenly Thunder Purple Bambu awalnya masih memiliki penampilan, tidak pernah membuat konsesi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresinya segera berubah dan dia berkata, kamu benar-benar memiliki tanah evergrowing berwarna 5 juga. Cepat keluarkan. Petik 2. Itu juga tidak mengherankan bahwa Heavenly Thunder Purple Bambu tercengang. Tanah evergrowing 5 warna memiliki daya pikat mematikan untuk tanaman apapun. Legenda mengatakan bahwa tanah evergrowing 5 warna adalah harta tertinggi yang memiliki sifat, mengandung kekuatan sumber 5 elemen. The Heavenly Thunder Purple Bambu, jenis tanaman spiritual surga dan bumi ini bisa melihat sekilas sumber dao besar melalui tanah evergrowing 5 warna. Mencapai tingkat surgawi guntur ungu bambu, secara alami tidak ada yang mereka sukai lagi. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki ruang untuk perbaikan. Tanah evergrowing 5 warna ini adalah salah satu hal yang bisa membuatnya maju lebih jauh. Sedemikian rupa sehingga jika hukum dao surgawi dapat memungkinkan dewa alam muncul sekali lagi, tanah evergrowing 5 warna ini benar-benar dapat membiarkannya menyeberangi jurang surgawi itu. The Purple Heavenly Thunder Purple benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan memiliki tanah evergrowing 5 warna pada dirinya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat kasar, jangan. Kegelisahan Heavenly Thunder Purple Bambu langsung berubah menjadi kemarahan. Aura yang menakutkan segera menyelimuti Ye Yuan. Kamu berani menipu raja ini. Benar-benar lelah hidup, kata Purple Heavenly Thunder Purple berkata. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, senior, jangan marah. Sepertinya senior seharusnya melihat tanah evergrowing 5 warna sebelumnya, kan? Petik 2. Heavenly Thunder Purple Bambu juga tidak bisu. Dia langsung mengerti arti Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, maksudmu adalah bahwa kamu berencana menggunakan barang-barang orang itu untuk menyuap raja ini, untuk membuat raja ini membiarkanmu pergi. Heh, bocah, kamu benar-benar menghitung dengan sangat baik. Janji kosong semacam ini, apakah Anda benar-benar menganggap raja ini sebagai anak berusia 3 tahun? Petik 2. Orang yang dibicarakan oleh Heavenly Thunder Purple Bambu itu adalah Suge Kingxuan. Menurut apa yang Ye Yuan tahu, Suge Kingxuan memiliki sebidang tanah evergrowing berwarna 5 di tangannya. Itu dipandangnya sebagai sepotong daging terlarang, dan dia sama sekali tidak mengizinkan orang lain melanggar batas itu. Ekspresi terkini Heavenly Thunder Purple Bambu secara alami menggambarkan bahwa Suge Kingxuan memang telah mencapai tingkat ke-6 sebelumnya. Selain itu, dia bahkan membuat kesepakatan dengan Purple Heavenly Thunder Purple sebelumnya. Hanya saja Purple Heavenly Thunder Purple tampaknya tidak setuju dengannya. Bab 1109, kau menipu aku. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Jelas, Heavenly Thunder Purple Bambu sudah mencapai ambang erupsi. Janji tulus Ye Yuan sudah membuatnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Namun, Ye Yuan tidak peduli dengan sikapnya dan hanya berkata dengan senyum tipis, senior, jangan marah dulu. Bahkan jika Anda membunuh saya, tidak ada manfaatnya bagi Anda juga. Tetapi jika Anda membiarkan saya pergi, dalam 10 tahun, saya pasti akan menawarkan tanah evergrowing 5 warna. Transaksi ini, saya ingin tahu bagaimana perasaan senior tentang hal itu. Petik 2. Heavenly Thunder Purple Bambu berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan bocah itu cocok denganku. Saat itu, kami bertiga juga mengeluarkan kekuatan yang cukup besar sebelum memukulnya kembali. Hanya orang-orang seperti Anda, anak nakal yang rambutnya bahkan belum tumbuh dewasa, juga berani mengatakan hal besar seperti ini. Apakah kamu tidak takut gigimu rontok? Petik 2. Jangan menggertak seorang pria muda karena miskin, senior.
Bagaimana Anda tahu bahwa setelah 10 tahun, saya tidak akan menjadi pertandingan satu Zhuge Qingxuan? Petik 2. Ye Yuan memiliki tampilan yang tenang. Yang muncul adalah kepercayaan diri yang kuat. Dia mengakui bahwa Zhuge Qingxuan kuat, sangat kuat. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai orang nomor satu alam surgawi. Tapi Ye Yuan memiliki iman untuk mengejar ketinggalan dalam 10 tahun, bahkan melampaui dia. Dengan Fast Heaven Stone Stellar dan Soul Suppressing Pearl, jika Ye Yuan bahkan tidak bisa melampaui Zhuge Qingxuan, maka dia, mandat putra surga ini, juga terlalu tidak berguna. Melihat penampilan terkomposisi Ye Yuan, tidak tahu kenapa, Heavenly Thunder Purple Bamboo benar-benar percaya pada Ye Yuan untuk sepersekian detik. Karena kepercayaan diri yang ditunjukkan Ye Yuan benar-benar berbeda dari kesombongan liar semacam itu. Itu adalah keyakinan milik pembangkit tenaga listrik. Setiap pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan dunia akan memiliki kepercayaan diri yang tenang seperti ini. Berbicara itu murah. Saya ingin melihat apa artinya Anda harus berani mengatakan pembicaraan besar semacam ini. Saya akan menggunakan kekuatan 50% untuk melepaskan gerakan. Jika Anda bisa menolaknya, apa salahnya menjanjikan Anda? Kata Purple Heavenly Thunder Bamboo dengan mendengus dingin. Ye Yuan berkata dengan percaya diri, "Senior, silakan dan buat langkahmu." Melihat penampilan Ye Yuan yang santai, Heavenly Thunder Purple Bamboo tidak bisa menahan rasa curiga. Tapi dia adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dia secara alami tidak akan menunjukkan keringanan hukuman karena tanda kecurigaan ini. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti dia, bahkan jika itu hanya kekuatan 50%, itu juga bukan kekuatan yang bisa ditahan oleh kekuatan Void Mystic biasa. Menggunakan kekuatan 50% cukup untuk mengurangi Zhao Lingdong, kelas pembangkit tenaga listrik ini. Dalam pandangan Heavenly Thunder Purple Bamboo, bahkan jika Ye Yuan memiliki artefak surgawi, itu benar-benar tidak mungkin untuk memblokir pukulannya juga. The Heavenly Thunder Purple Bamboo dengan serius tidak tahu dari mana asal kepercayaan Ye Yuan ini. Hanya untuk melihat Heavenly Thunder Purple Bamboo perlahan meraih jari. Tiba-tiba, sambaran petir turun dari langit, mirip dengan kekuatan kesusahan surgawi. Petir hukuman. Bambu Purple Thunder surgawi perlahan meludahkan 3 kata ini dari mulutnya. Meskipun itu hanya kekuatan 50%, kekuatan petir ini 100 kali lebih kuat dari kesusahan surgawi Ye Yuan saat itu. Ketika Ye Yuan melihat jari itu, tatapannya berkontraksi juga. Jika kekuatan 50% memiliki kekuatan seperti itu, maka bukankah kekuatan 100% memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia? Ketenaran dari Purple Heavenly Thunder Purple memang layak. Secepat pemikiran, dalam sekejap mata, sambaran petir ini turun dari langit, memukul tepat untuk Ye Yuan. Tapi tidak tahu kapan, tangan Ye Yuan benar-benar memiliki tongkat kayu tambahan. The Heavenly Thunder Purple Bamboo agak puas dengan langkah Lightning of Huningnya ini, hanya santai saja, ingin melihat bagaimana Ye Yuan akan merespons. Tapi ketika dia melihat tongkat kayu di tangan Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Kayu roh magnetisme asal. Bocah ini benar-benar memiliki origin spiritism Spirit Wood. Seru Purple Bamboo Heavenly berseru dengan kaget. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, langsung menempelkan origin spiritism Spirit Wood di tangannya ke tanah. Sambaran petir yang mengerikan mendarat langsung ke bagian atas kepala Ye Yuan. Tapi tepat saat hendak mendarat di Ye Yuan, itu sebenarnya menyimpang kecil tapi aneh, mendarat di kayu roh asal magnetisme. Bas! Tidak ada suara ledakan yang mengguncang bumi yang ditransmisikan, tetapi origin magnetism Spirit Wood meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang, tampaknya sangat menyenangkan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Terima kasih banyak kepada senior karena telah melimpahkan petir. My origin magnetism Spirit Wood kebetulan berada di ambang menerobos. Dengan kilat senior, menerobos ke tier 9 tingkat menengah sudah cukup." Petik 2. Terakhir kali Ye Yuan melampaui kesengsaraan, roh kayu asal magnetisme juga menyerap sejumlah besar kekuatan sumber, berhasil menembus ke tingkat 9. Tapi baru saja, ketika petir hukuman baru saja akan memukul Ye Yuan, kayu semangat magnetisme asal menyerapnya secara instan, dengan rakus menyerap kekuatan petir. Heavenly Thunder Purple Bamboo adalah tanaman spiritual surga dan bumi dengan atribut petir yang sangat kuat. Ranah kultivasinya jauh lebih besar daripada hutan roh asal magnetisme. Meskipun itu hanya serangan ceroboh dari Heavenly Thunder Purple Bamboo, undulasi energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. The Origin Magnetism Spirit Wood telah lama mencapai batas terobosan. Dengan sambaran petir ini, ia menembus tier 9 tingkat menengah dengan sangat cepat. "Nak, kau menipuku."
Kata Purple Heavenly Thunder Bambu berkata dengan wajah hitam. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Jika Ye Yuan memiliki harta lainnya, Heavenly Thunder Purple Bambu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk secara langsung menghancurkannya menggunakan serangan itu sebelumnya. Bahkan artefak surgawi juga tidak akan memotongnya. Tapi, hanya tanaman spiritual surga dan bumi yang serupa, kayu roh magnet asal, yang sepenuhnya bisa menyerap kekuatan petirnya. Karena sambaran petir ini bukanlah serangan yang menantang surga terhadap kayu roh magnet asal. Itu adalah makanan terbaik. Itu juga tepat karena itu sehingga Ye Yuan berani setuju untuk menerima kondisi Purple Bambu Heavenly Thunder. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, saya tidak mengatakan apa-apa. Itu sendiri senior yang ingin menguji kekuatan junior. Selain itu, senior juga tidak mengatakan bahwa tidak dapat menggunakan Origin Magnetism Spirit Wood, kan? Petik 2. Heavenly Thunder Purple Bambu tidak bisa menahan diri dan benar-benar kehilangan kata-kata. Dia merasa bahwa dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang didirikan Ye Yuan. Sepertinya bocah ini telah menyiapkan jebakan untuknya sejak awal. Jika dia sudah lama tahu bahwa akan seperti ini, mungkin juga langsung menghajarnya begitu dia muncul. Simpan juga omong kosongnya. Meskipun serangan ini sebelumnya diserap oleh kayu semangat magnet asal, itu masih tidak berarti bahwa Ye Yuan benar-benar kebal terhadap Heavenly Thunder Purple Bambu. Sebelumnya, Ye Yuan licik melawan yang tidak waspada, hanya mengeluarkan kayu magnet asal magnet pada detik terakhir, mengakibatkan Heavenly Thunder Purple Bambu tidak memiliki waktu untuk bereaksi sama sekali. The Purple Heavenly Thunder Purple juga memiliki perasaan meremehkan terhadap Ye Yuan. Itu sebabnya dia menghasilkan hasil seperti itu. Jika dia melepaskan pukulan itu sebelumnya dengan kekuatan penuh, bahkan dengan medan magnet asal, Ye Yuan harus menderita cedera serius juga. Hahaha, bambu ungu, kamu bahkan tidak bisa merawat bayi kecil, sungguh memalukan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari dalam kekosongan, tertawa dengan liar. Sosok besar perlahan keluar dari dalam kekosongan. Sosok raksasa ini terlihat agak seperti banteng, tetapi hanya memiliki satu tanduk. Ye Yuan praktis ditentukan pada saat pertama, bahwa ini harus menjadi binatang Moyun bertanduk tunggal dari 3 raja besar. Ketika Heavenly Thunder Purple Bambu mendengar tawa ini, wajahnya berubah hitam menjadi ekstrim. Ye Yuan kehilangan seluruh wajahnya dengan ini. Mencicit-mencicit, benar-benar membuat kakek-kakekmu mati karena tawa. Raja yang ditinggikan sebenarnya ditipu oleh anak manusia. Petik 2. Suara lain terdengar. Seekor tikus raksasa bergegas keluar dari bawah tanah dan tertawa mengejek Heavenly Thunder Purple Bambu. Ye Yuan tidak bisa menahan keputusasaan di hatinya. 3 raja besar tingkat ke-6 benar-benar berkumpul bersama sekaligus. A Purple Heavenly Thunder Purple Bambu sudah sangat sulit untuk dihadapi. 3 muncul tiba-tiba, bagaimana dia bisa melarikan diri? Pikiran Ye Yuan melintas seperti kilat, memeras otaknya keras untuk strategi untuk melarikan diri. Bab 1110, Kekuatan Luar Biasa dari Mystic Peak Void. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Berat, kamu membuatku membodohi diriku sendiri. Kamu pantas mati. Petik 2. Ketiga raja besar ini adalah musuh bebuyutan di tingkat ke-6. Tidak ada yang setuju dengan yang lain. Tapi skema Ye Yuan sebelumnya terlihat oleh 2 binatang buas lainnya. Bagaimana ini bisa tidak membuat marah Purple Heavenly Thunder Purple? Dia saat ini dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ye Yuan. The Heavenly Thunder Purple Bambu perlahan meraih 1 jari. Penindasan kali ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Jari ini, Heavenly Thunder Purple Bambu menggunakan kekuatan 70%. Undulasi energi keras itu membuat jantung Ye Yuan berdebar. Hahaha, anak nakal manusia, berlutut dan mohon pada raja ini. Mungkin raja ini akan bahagia dan setuju untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu. Moyun Bis bertanduk tunggal tertawa liar dan berkata. Ye Yuan meliriknya dengan dingin dan berteriak, "Nyahlah." The Moyun Bis Singlehorn, yang sebelumnya tertawa liar tanpa henti, tiba-tiba membeku dengan mulut besar menganga. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Berat, kau mencari mati di sini." Mereka bertiga semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, raja mutlak di tingkat ke-6. Siapa yang berani begitu kurang ajar di depannya? Namun, Ye Yuan mengiriminya kata, "Enyah." Tapi tikus terowongan surga itu berguling-guling di tanah karena tawa dan berkata, "Hahaha. Singlehorn, saya tidak berpikir bahwa Anda juga makan kerugian. Bocah manusia ini benar-benar sangat menarik." Petik 2. Retak. Saat mereka berbicara, sambaran petir mendarat.
Melihat serangan ini, Heaven Tunneling Rat mencicit dengan tawa dan berkata, "Ah, Purple Bambu pria itu benar-benar marah kali ini. Bocah ini, sudah mati kali ini." Petik 2. The Single Horn Moyun Beast memiliki tampilan yang sangat suram di sampingnya. Tapi dia sangat menyetujui kata-kata Heaven Tunneling Rat. Serangan ini praktis mengandung 70% kekuatan Heavenly Thunder Purple Bambu. Bahkan jika mereka berurusan dengan itu akan mengeluarkan beberapa upaya juga, apalagi bocah tingkat keempat Dao mendalam manusia di depan mereka. Keduanya mundur agak jauh untuk menghindari kemungkinan terlibat secara tidak sengaja. 70% Purple Lightning of hukuman dari Purple Bambu tidak bercanda. Terutama ketika mereka tahu bahwa kekuatan ofensif bambu ungu itu menakutkan untuk memulai. Menghadapinya secara langsung, itu sudah cukup bagi bahkan mereka untuk tersedak juga. Kekuatan yang membelah langit dan menutupi bumi hancur menuju Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan merasa seluruh cakrawala hampir runtuh. Kekuatan bambu ungu ini adalah keberadaan yang setara dengan Suge Kingxuan. Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Ini masih pertama kalinya Ye Yuan menyaksikan serangan mengerikan yang dihadapi secara langsung dalam dua kehidupan. Kehidupan sebelumnya, itu benar-benar mustahil bagi 10 Raja Surgawi Agung untuk bergerak melawannya. Kali ini, Ye Yuan akhirnya mengalami seperti apa keberadaan Raja Surgawi Puncak Sejati. Serangan ini sudah tidak bisa dihindari. Saat ini, Ye Yuan hanya bisa memiliki pertempuran frontal. Meskipun dia tahu bahwa hasil dari bentrokan frontal hanya bisa berupa kematian. Tetapi membiarkan dia tunduk tanpa memberikan perlawanan, dia tidak ditugaskan untuk itu. Mengaum, Ye Yuan tiba-tiba berubah dan berubah menjadi naga biru besar. Melihat adegan ini, ekspresi ketiga raja berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar masih memiliki langkah darurat seperti itu. Terutama binatang Moyun Tanduk Tunggal dan Tikus Tunneling Surga, mereka berdua adalah binatang buas, memiliki keturunan yang sama dengan ras iblis. Tekanan naga sejati yang menakutkan itu benar-benar membuat mereka memiliki dorongan untuk bersujud dalam penyembahan. Tentu saja, tingkat keberadaan mereka tidak akan benar-benar bersujud dalam ibadah. Hanya saja palpitasi semacam itu yang berasal dari kedalaman garis keturunan masih membuat mereka syok tanpa henti. Garis keturunan naga sejati bocah ini benar-benar murni. Namun, sebuah pemandangan yang membuat mereka semakin takjub terjadi. Pada saat dia berubah, Ye Yuan mengeluarkan Fast Heaven Stellar. Fast Heaven Stellar, buka. Ye Yuan menangis keras. The Fast Heaven Stellar langsung melonjak, menabrak petir. Tanpa kilau, hanya tabrakan kejam, itu dibungkus dengan kekuatan surga dan bumi. Petir ungu bambu membawa cakrawala dan ditekan, sedangkan Ye Yuan's Heaven Stellar ingin menghancurkan lubang di cakrawala. Ini, apa ini? Hanya sedikit dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika bocah ini dapat menggunakan plakat batu ini, hasilnya akan sulit untuk diprediksi. Binatang Moyun bertanduk tunggal diam-diam menghembuskan nafas. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan aura misterius yang datang dari Fast Heaven Stellar. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia tahu bahwa batu ini jelas bukan barang biasa. Pada saat ini, binatang Moyun bertanduk tunggal dan tikus langit tunneling keduanya memutuskan. Saat Ye Yuan meninggal, mereka akan segera melangkah maju untuk merebut plakat batu ini. Dengan plakat batu ini, kekuatan mereka pasti akan sangat meningkat. Gemuruh, petir dan Fast Heaven Stellar berbenturan langsung, memancarkan ledakan yang menggetarkan surga. Binatang Moyun Tanduk Tunggal dan Tikus Tunneling Surga mundur sekali lagi, untuk menghindari pengaruh serangan ini. Wark, kekuatan serangan luar biasa yang datang dari Fast Heaven Stellar segera mengejutkan Ye Yuan hingga cedera parah, memuntahkan seteguk besar darah segar. Tapi petir langsung menekan pada Fast Heaven Stellar, menghancurkan ke arah Ye Yuan. Serangan Purple Bambu ini harus benar-benar menekan Ye Yuan. Jika dia bahkan tidak bisa menekan Ye Yuan kecil yang sangat kecil, maka dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali di depan dua raja besar lainnya di masa depan. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ye Yuan mengabaikan luka di tubuhnya, memunculkan palem penggilingan surga naga terkuat dengan darah di mulutnya. Mengaum, pantom naga biru melonjak ke langit, terbang langsung menuju Fast Heaven Stellar. Gemuruh, Fast Heaven Stellar yang menerima pukulan yang melesat ke langit ini perlahan-lahan berhenti runtuh. Secara bertahap stabil. Namun, Lightning of Punishment Purple Bambu belum benar-benar menghilang. Pada saat ini, tubuh Ye Yuan terhempas ke tanah, langsung menghancurkan kawah yang dalam. Ye Yuan segera pulih ke bentuk manusia dan mengeluarkan pedang pembasmi jahat. Pedang hidup mati tanpa batas. Tanpa ragu sedikit pun,
Ye Yuan menggunakan serangan terkuatnya lagi. Wark, kekuatan reaksi luar biasa lainnya mengguncang Ye Yuan sampai bahkan organ internalnya dipindahkan. Domain Raja Surgawi. Ini, bagaimana ini mungkin? Bocah manusia ini terlalu mengerikan. Tingkat keempat Dao mendalam dan dia benar-benar dapat memahami konsep ke tingkat yang begitu mendalam. Tikus tuneling surga memandang Ye Yuan dan berkata dengan tak percaya. Ye Yuan praktis kehabisan semua kartu asnya. Kali ini, dia akhirnya benar-benar membubarkan petir hukuman dari bambu ungu ini. Namun, Ye Yuan bermandikan darah di seluruh saat ini, dan dia benar-benar tidak dapat menggerakkan otot lagi. Sepertinya penilaian 10 Raja Surgawi Agung, memang tidak berdasar. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini terlalu mengerikan. Ye Yuan berbaring di tanah dan berkata dengan senyum pahit. Ekspresi purple bambu sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa dia menggunakan kekuatan 70% dan sebenarnya tidak dapat segera membunuh Ye Yuan. Namun, pikirannya saat ini sudah tidak lagi ditujukan pada Ye Yuan. Karena Single Horn dan Heaven Tunneling Rat sudah melaju menuju Fast Heaven Stella dengan kecepatan yang sangat cepat. Melalui serangan ini sekarang, dia sudah sangat jelas bahwa Fast Heaven Stella ini benar-benar bukan barang biasa. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 sosok melaju ke arah Fast Heaven Stella dengan kecepatan luar biasa. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak berdaya juga. Kehadirannya sudah tidak memiliki jejak kekuatan untuk menghentikan ketiga raja besar ini. Kekuatan 3 orang itu hampir setara, praktis mencapai prasasti surga raya pada saat yang sama. Melihat mereka bertiga akan menyentuh Fast Heaven Stella, kelainan terjadi sekali lagi. Daerah di mana Fast Heaven Stella berada, gelombang energi aneh tiba-tiba muncul, dan langsung meledak. Bab 1111, Pembangkit Tenaga Misterius dari tingkat ke-7. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sebuah cahaya putih menyilaukan melintas. Daerah di mana Fast Heaven Stone Stella meledak dengan ledakan keras. Kuat seperti ketiga raja itu, mereka sebenarnya dikirim terbang oleh kekuatan ledakan ini. Ketika Ye Yuan yang terluka parah melihat adegan ini, dia menatap tercengang dengan rahangnya kendur. Ledakan barusan itu terlalu mengerikan. Ye Yuan serius tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang bisa melepaskan langkah seperti itu. Orang harus tahu bahwa 3 raja besar sudah ada di puncak alam surgawi. Siapa lagi yang bisa lebih kuat dari mereka bertiga? Ye Yuan tidak bisa tidak khawatir, tatapannya tiba-tiba berbalik ke kedalaman tingkat ke-6. Siapa lagi di alam surgawi yang bisa mengalahkan 3 raja besar dengan mudah? Hanya ada keberadaan misterius di tingkat ke-7 Blood Rain Wilderness. Perasaan surgawi yang tak berwujud tiba-tiba turun. Perasaan yang diberikan akal surgawi ini kepada Ye Yuan mirip dengan lautan luas, tak terduga. 3 raja besar buru-buru merangkak dengan kaki mereka dan berbaring bersujud ke arah tingkat ke-7, tidak berani menggerakkan otot. Swoosh! Tiba-tiba, Fast Heaven Stone Stella benar-benar langsung terbang menjauh, terbang menuju kedalaman tingkat ke-7. Melihat adegan ini, mata Ye Yuan menatap sampai mereka menjadi lingkaran lebar. The Fast Heaven Stella mengakuinya sebagai tuannya. Apa arti terbang jauh sekarang? Tapi di detik berikutnya, sesuatu yang membuat Ye Yuan semakin tercengang terjadi. Pedang pembasmi jahatnya benar-benar meledak, sama-sama terbang di luar kendali. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Keheranan Ye Yuan tidak bisa lebih besar. Tepat pada saat ini, suara yang dalam yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan turun dari langit. Barang-barang surgawi seperti ini bukan apa yang orang-orang seperti kalian semua bisa ambil bagian. Seluruh tubuh 3 orang bergetar, dan mereka buru-buru berkata, "Ya, Yang Mulia. Itu kami, yang melebih-lebihkan kemampuan kami." Petik 2. Bawa dia untuk menemuiku. Suara misterius itu terdengar sekali lagi. Ye Yuan khawatir dalam hati ketika dia mendengar itu. Dia, ini jelas merujuk padanya. Tapi Ye Yuan bahkan lebih penasaran. Dia sangat ingin tahu apakah keberadaan tingkat ke-7 ini benar-benar pembangkit tenaga dewa alam. Mungkinkah masih ada pembangkit tenaga dewa realem di dunia ini? Ye Yuan tidak dapat bergerak saat ini. Dia hanya bisa membiarkan 3 raja besar membawanya pergi sesuka hati. Tapi menunggangi tubuh Moyun Beast Single Horn, perasaan itu masih cukup bagus. Ketiga raja besar itu semua terus-menerus bingung saat ini. Mereka tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Ye Yuan dengan penguasa tingkat ke-7. Mereka dimeteraikan di tingkat ke-6 karena Dewa Tahu berapa tahun, tetapi belum pernah melihat Yang Mulia benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta bertemu seseorang. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Ye Yuan benar-benar memiliki hubungan dengan Yang Mulia,
lelucon itu sebelumnya akan sangat buruk. Terutama Purple Heavenly Thunder Purple. Dia memukuli Ye Yuan sampai seperti ini hanya mengerikan. Mereka bertiga berada di tingkat ke-6 selama bertahun-tahun, mereka terlalu jelas betapa kuatnya kekuatan yang mulia. Mengklaim kehidupan mereka hanyalah masalah melambaikan tangan. Sepanjang jalan, emosi Heavenly Thunder Purple Bambu tak terbandingkan rumit. Dia ingin pergi dan meminta maaf kepada Ye Yuan tetapi juga takut bahwa Yang Mulia hanya ingin tahu tentang Ye Yuan dan masih akan membunuhnya pada akhirnya. Tidak meminta maaf, dia juga takut bahwa Ye Yuan benar-benar terkait dengan Yang Mulia. Itu mengganggunya sampai mati. Kecepatan tiga orang itu agak cepat. Mereka hanya menggunakan upaya setengah hari dan tiba di area pintu masuk level 7. Setengah hari, Ye Yuan mengonsumsi pil obat, dan luka-lukanya juga jauh lebih baik, dan dia sudah bisa turun dan berjalan-jalan. Sesampainya di sini, undulasi level ke-7 tampak semakin kuat. Perasaan bahwa tiga raja besar memberi orang sudah kuat ke ekstrim. Tetapi dibandingkan dengan undulasi yang berasal dari tingkat ke-7, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Ayo, Junior, suara misterius bisa didengar. Ye Yuan tahu bahwa tidak ada jalan baginya untuk menolak. Dia langsung memasuki arai transmisi tanpa banyak keraguan. Tiba-tiba, itu gelap gulita di depan Ye Yuan. Penampilan tingkat ke-7 sangat jauh dari imajinasinya. Tempat ini sepertinya merupakan ruang yang berbeda. Tidak ada darah, tidak ada binatang buas, tidak ada obat-obatan roh juga. Apa yang ada, hanya sepasang mata yang sangat dalam. Iya, daerah di mana tatapan Ye Yuan mencapai, hanya ada sepasang mata, tidak ada benda lain selain itu. Sepasang mata ini terkubur dalam kegelapan tetapi begitu mencolok, mirip dengan dua mercusuar yang bersinar. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa di depan adalah kekuatan pembatas yang kuat. Selama dia sedikit lebih maju, dia akan segera dimusnahkan oleh kekuatan yang membatasi ini. Ye Yuan berusaha untuk berkomunikasi dengan Fast Heaven Stele dan Evil Extermination Sword, tetapi ia menemukan bahwa dua artefak surgawi ini mirip dengan batu yang telah tenggelam ke laut. Mereka sama sekali tidak memberinya respons sama sekali. Dengan ini, hati Ye Yuan mencapai titik terendah. Junior, berhenti menyia-nyiakan kekuatanmu. Dua barang surgawi yang mendarat di tanganmu ini hanyalah pemborosan besar dari karunia-karunia dewa yang baik. Suara misterius itu membuka mulut untuk berbicara lagi. Wajah Ye Yuan menjadi hitam, dan dia berkata, itu urusan saya sendiri. Tidak perlu menyusahkan dirimu yang terhormat untuk khawatir. Petik 2. Aura yang menakutkan langsung menyelimuti Ye Yuan. Ye Yuan merasa seperti seseorang mencengkeram lehernya, praktis membuatnya sesak napas. Hanya semburan aura yang lolos membuat Ye Yuan tidak berdaya untuk memberontak. Kekuatan pembangkit tenaga misterius ini benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Kamu, junior ini, sangat arogan. Apakah kamu tidak takut bahwa tuan ini akan membunuhmu dalam amarah? Pembangkit tenaga misterius itu berkata dengan amarah muram. Pada saat ini, Soul Suppressing Pearl akhirnya menunjukkan kekuatannya. Gelombang cahaya merah samar menyebar, dengan mudah menangkis ledakan aura itu kembali. Ye Yuan langsung merasakan tekanan pada tubuhnya meringankan, dan dia akhirnya bisa bernapas. Sementara pada saat ini, aura pembangkit tenaga misterius itu jelas memiliki sedikit gangguan. Jiwa menekan mutiara. Itu memang mutiara penekan jiwa. Tidak berharap, tidak mengharapkannya. The Soul Suppressing Pearl benar-benar melihat cahaya baru. Junior, takdirmu benar-benar menantang surga. Kata kekuatan misterius itu dengan bersemangat. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pembangkit tenaga misterius itu tidak bisa menahan diri dan berkata dengan kesal, aku berkata, kamu, junior ini, mengapa kamu begitu impulsif ketika berbicara? Tidak bisakah Anda berbicara dengan benar? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kembalikan stas surga yang luas dan pedang pembasmi jahat. Saya secara alami dapat berbicara dengan benar kalau begitu. Petik 2. Ye Yuan bisa merasakan bahwa pembangkit tenaga listrik misterius ini tampaknya tidak memiliki niat buruk padanya. Menggunakan auranya untuk menekannya lebih awal hanya untuk sedikit menghukum yang terakhir. Itu saja. Hanya saja prasasti surgawi yang luas dan pedang pembasmi jahat mendarat di tangan orang lain, Ye Yuan terus merasa cemas. Kekuatan misterius ini jelas memiliki kata-kata untuk dikatakan kepadanya. Karenanya, jika dia sedikit kurang ajar, pihak lain seharusnya tidak benar-benar membuat langkah untuk membunuh. Jika dia benar-benar ingin membunuh, dia pasti sudah lama membunuh juga. Jika dugaan Ye Yuan benar,
pembangkit tenaga misterius ini harusnya memiliki sejarah dengan Fast Heaven Stele dan Evil Extermination Sword. Kalau tidak, dia tidak bisa mengambilnya dengan mudah. Kamu, junior ini, sangat picik. Tuan ini baru saja tidak bertemu dengan teman-teman lama selama bertahun-tahun dan agak gelisah sejenak, itu saja. Yakinlah, karena Fast Heaven Stele diperoleh oleh Anda, itu menunjukkan bahwa Anda adalah putra mandat surga generasi ini. Tuan ini tidak akan merebut artefak surgawi Anda. Jika Fast Heaven Stele adalah milikmu, itu milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya, kata pembangkit tenaga misterius itu. Selesai berbicara, dua aliran cahaya yang mengalir keluar dari dalam kegelapan dan melayang di depan Ye Yuan. Mereka tepatnya adalah prasasti langit yang luas dan pedang pembasmi jahat. Namun, bukan berarti Tuan ini meremehkanmu. Tapi caramu menggunakan Fast Heaven Stele, itu benar-benar mutiara cerah yang ditutupi oleh pasir di tanganmu. Pembangkit tenaga misterius itu tiba-tiba mengikuti kata-katanya. Bab 1112, Surga Kuno Satu Sekte. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Fast Heaven Stele dan Evil Extermination Sword tiba di depan Ye Yuan. Perasaan darah yang lebih tebal dari air langsung pulih kembali. Hanya pada saat ini Ye Yuan akhirnya membuat pikirannya tenang. Tetapi menuju kata-kata pembangkit tenaga misterius itu, Ye Yuan menjadi tertarik juga. Fast Heaven Stele bisa dikatakan sebagai kartu truf terbesar Ye Yuan saat ini. Itu bahkan lebih kuat daripada Coiling Dragon Heaven Devastating Palm dan Limitless Life Death Sword. Tapi metode penggunaan Fast Heaven Stele mengalir di Kaisar Qi, lalu menghancurkannya ke arah lawan. Meskipun sederhana, kekuatannya sangat kuat. Fast Heaven Stele berisi kekuatan hukum yang sangat mendalam. Bahkan jika itu hanya lemparan, itu juga luar biasa. Tapi sekarang, mendengar makna pusat kekuatan misterius, Fast Heaven Stele jelas masih memiliki metode penggunaan lain. Selain itu, kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada menabrak lawan. Saya mohon senior untuk merendahkan diri untuk mengajar. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, akhirnya bisa bicara dengan benar. Karena Anda adalah putra mandat surga generasi ini, maka tahukah Anda asal-usul dari Fast Heaven Fast ini? Kata pembangkit tenaga misterius itu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, aku tidak sadar. Dia hanya tahu bahwa pemilik Fast Heaven Stele sebelumnya adalah Fang Tian. Adapun sisanya, dia benar-benar tidak tahu. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, surga dan bumi memiliki perubahan yang dahsyat, membentuk diskontinuitas dalam warisan. Banyak hal yang tenggelam di sungai panjang sejarah bersama dengan Dao Surgawi. Tapi yang sangat jelas, sejarah Fast Heaven Stele ini jauh lebih lama daripada 100.000 tahun. Nama satu surga satu sekte itu, pernahkah kamu mendengar sebelumnya? Pembangkit tenaga misterius itu bertanya lagi. Ye Yuan masih menggelengkan kepalanya dengan kosong. Melihat situasinya, pembangkit tenaga misterius itu menghela nafas dan berkata, sepertinya waktu sudah memadamkan segalanya. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah surga satu sekte ini sangat kuat? Pembangkit tenaga misterius itu berkata sambil tertawa, mereka secara alami kuat. Surga kuno One Sekte adalah salah satu dari 3 sekte pemimpin besar Realm Divine, dalam penuh berkembang untuk sementara waktu. Khususnya sekitar 1 juta tahun yang lalu, Sekte Master Daoist Absolute Heaven generasi itu melonjak ke dalam keberadaan, hampir menyapu alam surgawi. 2 sekte pemimpin lainnya juga tidak punya pilihan selain menyembunyikan taring mereka untuk sementara waktu, dan memperlakukan surga satu sekte sebagai kepala. Petik 2. Nada pembangkit tenaga misterius itu juga dipenuhi dengan kekaguman ketika menyebutkan Daoist Absolute Heaven. Namun, menuju Absolute Heaven nama ini, itu agak akrab di telinga Ye Yuan. Dia memikirkannya dan akhirnya ingat bahwa dia pernah mendengarnya sebelumnya dari Jialan. Sepertinya orang yang menyegel Jialan adalah justru Daoist Absolute Heaven. Melihat seperti ini, surga mutlak Daoist ini kemungkinan besar adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Selain itu, Ye Yuan tahu bahwa Jialan hanyalah goreng kecil. Apa yang benar-benar kuat masih bunga bunda setan suci itu. Bunga iblis bunda suci, juga disegel oleh Daoist Absolute Heaven. Dapat dilihat dari ini bahwa orang ini sangat kuat hingga ekstrim. Agaknya, Daoist Absolute Heaven adalah putra mandat generasi itu, kan? Ye Yuan tiba-tiba agak jernih. Betul sekali. 1 juta tahun yang lalu, ras iblis tiba-tiba muncul. Di bawah kepemimpinan 2 Vingot surgawi yang agung, Bunda Suci Iblis Bunga dan Kanuo, mereka menyapu seluruh alam surgawi dengan sangat cepat.
Surga Absolut memerintahkan alam surgawi dan memimpin surga satu sekte dan berbagai sekte besar untuk dengan paksa menolak ras iblis, akhirnya menyegel mereka semua. Hanya setelah menyegel Kanuo, Absolute Heaven sudah menjadi lampu yang kedaluarsa, dan dia akhirnya meninggalkan dunia ini. Petik 2. Kata-kata pembangkit tenaga misterius itu dipenuhi dengan melankolis dan penyesalan. Meskipun pusat kekuatan misterius mengatakannya dengan sederhana, Ye Yuan tahu bahwa pertempuran terpenting 1.000.000 tahun yang lalu itu pasti sangat tragis. Dan mendengar bahwa bunga iblis Bunda Suci sebenarnya adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Absolute Heaven, alis Ye Yuan tidak dapat membantu merajut bersama dengan erat. Ini bukan kabar baik. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa apa yang disegel di dalam Taman Obat Imemorial sebenarnya adalah salah satu dari dua iblis besar, bunga iblis Bunda Suci. Juga, Kanuo, meskipun Ye Yuan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, gelar Heavenly Fiend God, dia telah mendengarnya sampai batas tertentu. Pertempuran hebat itu 50.000 tahun yang lalu, lawan Fang Tian adalah tepat yang diproklamirkan sebagai Fiend God Surgawi. Jika Fiend God Surgawi ini adalah Kanuo, maka bukankah itu berarti bahwa dua iblis besar sebenarnya semuanya terbentuk? Pusat kekuatan misterius mendeteksi keanehan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk bertanya, karena kamu mendapatkan Fast Heaven Stellar, ras iblis seharusnya muncul sekali lagi, kan? Mungkinkah Anda sudah melakukan kontak dengan mereka? Petik 2. Ye Yuan tidak menyembunyikannya, dengan singkat menceritakan peristiwa Taman Obat Kuno dan 50.000 tahun yang lalu. Gelombang yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang seluruh tingkat ketujuh bergetar tanpa henti. Tidak hanya tingkat ketujuh, binatang buas dan roh obat-obatan di tingkat keenam dan kelima semua bergetar tanpa henti. Bodoh. Sungguh sekelompok orang bodoh. Kematian tidak bisa disesali. Saat itu, berapa harga yang dibayar Absolute Heaven untuk menyegel bunga Bunda Setan Suci? Sekelompok orang bodoh ini benar-benar membiarkan mereka begitu saja. Bahkan jika mereka mati, itu juga bermanfaat bagi mereka. Petik 2. Di bawah kemarahan pembangkit tenaga listrik misterius, Ye Yuan merasa seluruh ruang akan runtuh. Orang di depannya ini pasti adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Alam. Pusat kekuatan Void Mistik benar-benar tidak mencapai tingkat seperti ini. Senior, seberapa kuatkah bunga iblis Bunda Suci dan Kanuo ini? Tanya Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Sepasang mata itu melirik Ye Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, sangat kuat. Dengan wilayah kultivasi Anda benar-benar tidak dapat membayangkannya. Saat itu, Absolute Heaven sudah mencapai puncak realem Dewa Asal. Tapi dia masih belum bisa membunuh bunga iblis Bunda Suci dan Kanuo. Jika bukan karena dia memiliki Fast Heaven Stellar, jenis harta asing yang luar biasa ini, tidak akan ada cara untuk mengalahkan mereka. Akhirnya, dia menghabiskan upaya fisik dan mentalnya dan hanya menyegelnya juga. Tetapi saya tidak berharap bahwa 1.000.000 tahun kemudian, mereka dibebaskan oleh sekelompok orang bodoh. Sungguh tidak masuk akal. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, mata Ye Yuan berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar deskripsi dari alam dewa. Dia sudah lama tahu bahwa di antara para dewa juga memiliki perbedaan superioritas dan inferioritas. Dan alam dewa asal ini harus menjadi puncak keberadaan di antara alam dewa. 1.000.000 tahun yang lalu, Absolute Heaven harus menjadi sosok yang berdiri di puncak seluruh alam surgawi. Kemudian alam budidayanya secara alami juga alam tertinggi. Ye Yuan menatap sepasang mata itu dengan tatapan kuat. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan alam dewa sebelumnya. Senior, alam dewa asal yang Anda katakan, jenis apa itu? Ye Yuan membimbing dengan terampil. Tampaknya merasakan antusiasme Ye Yuan, pembangkit tenaga misterius itu tiba-tiba terdiam. Ye Yuan menahan napas, dengan sabar menunggu tanggapan pihak lain. Setelah keheningan yang lama, pembangkit tenaga misterius itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, apakah perubahan besar terjadi pada langit dan bumi alam surgawi 100.000 tahun yang lalu? Ye Yuan tertegun dan segera mengangguk dan berkata, itu benar. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, semua pembangkit tenaga dewa alam menghilang semalam, bahkan membawa banyak warisan dewa dan menghilang bersama mereka juga. Saat ini, di bawah bentangan langit dan bumi ini, sudah tidak ada lagi pembangkit tenaga dewa realem. Petik 2. Pantas. Oh, tidak heran. Pembangkit tenaga misterius itu bergumam pelan. Ye Yuan gelisah dalam hatinya, tetapi bertanya secara verbal, senior, apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu? Pembangkit tenaga misterius itu menghela nafas dan berkata, aku dimeteraikan di sini, bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi di dunia luar? Hanya saja 100.000 tahun yang lalu,
tubuh saya memiliki sebagian kekuatan hukum yang diambil secara tiba-tiba. Sejak saat itu, saya tidak dapat menggunakan kekuatan dewa-dewa lagi. Petik 2. Mendengar kata-kata pembangkit tenaga listrik misterius, Ye Yuan agak kecewa. Tetapi dia juga mendapatkan banyak informasi darinya. Salah satunya adalah bahwa pembangkit tenaga listrik ini di depan matanya benar-benar pembangkit tenaga listrik dewa alam. Informasi lain berkaitan dengan alam surgawi saat ini. Jika ada pembangkit tenaga dewa alam yang berlama-lama di sini, kekuatan hukum mereka juga akan tersedot, dan kultivasi mereka akan mundur kembali ke alam Raja Surgawi. Bab 1113, Divine Dao 3 Alam. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Jika itu alasan ini, lalu apakah pembangkit tenaga listrik dewa alam meninggalkan alam surgawi karena ini? Tapi kemana mereka pergi? Mungkinkah masih ada bentangan lain di luar alam surgawi ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melayang di benak Ye Yuan, tidak mampu mengusir mereka. Pertanyaan yang ditinggalkan oleh hilangnya pembangkit tenaga dewa realem benar-benar terlalu banyak. Semakin banyak yang diselidiki, semakin besar teka-teki yang ditemukan. Saya pernah mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa saat ini, Dao surgawi alam surgawi kurang. Senior, saya bertanya-tanya apakah ada metode yang dapat mengatasi kesulitan ini. Tanya Ye Yuan. Alam dewa bukan dewa. Alam dewa hanyalah bentuk alamat. Bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga realem dewa asal, tidak mungkin untuk benar-benar mengendalikan surgawi Dao juga. Orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka mampu meminjam kekuatan hukum yang lebih tinggi, itu saja. Karena hukum Divine Dao sudah pergi, tidak ada yang mampu mengubah hasil ini. Kecuali, Anda dapat menemukan Heavenly Dao yang hilang. Pembangkit tenaga misterius itu berkata. Tatapan Ye Yuan berkedip. Dia jatuh ke dalam perenungan sendiri. Jika menemukan kembali Heavenly Dao yang hilang adalah satu-satunya metode untuk menerobos ke alam dewa. Lalu pil Dao Deving-nya mungkin tidak bisa membiarkannya menerobos ke alam dewa juga. Tetapi jika dia mengaku kalah seperti ini, Ye Yuan tidak mau. Junior, jangan angan-angan. Selama ada jejak cara, pusat-pusat kekuatan dewa alam itu tidak akan mungkin semua menghilang di alam surgawi juga. Karena mereka menghilang, itu berarti mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun dan hanya bisa memilih untuk pergi. Petik 2. Pembangkit tenaga misterius itu secara alami merasakan keengganan Ye Yuan. Tapi bagaimana Ye Yuan satu-satunya yang tidak bisa menerimanya? Yang lain juga merasakan hal yang sama. Sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik dewa alam tidak dapat memecahkan, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Dao mendalam sangat sedikit mungkin mencapai itu. Ye Yuan tidak membantah kata-kata pusat kekuatan misterius itu. Dia kemudian bertanya, Senior, bisakah Anda ceritakan tentang hal-hal dari alam dewa? Melihat penampilan Ye Yuan, pusat kekuatan misterius tahu bahwa dia tidak menyerah. Namun, dia tidak menolak Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk mengatakan, Divine Dao Three Realms dapat dikategorikan ke dalam alam dewa mendalam Grotto, alam dewa pemandangan sekilas, dan alam dewa asal. Esensi, energi, dan roh, menyatukan semuanya menjadi satu, ki mistis membanjiri tubuh, mendapatkan wawasan tentang Great Dao, yaitu alam dewa yang mendalam. Dao besar terhubung ke langit, menyimpulkan beberapa aspek dari mengintip, melihat sudut surgawi Dao, yaitu surga dewa alam. Titik akhir Dao, segudang kehidupan yang kembali ke asal mereka, menggambar surgawi Dao yang transenden untuk mereka gunakan sendiri, yaitu asal dewa realem. Divine Dao Three Realms, rentang setiap wilayah luar biasa. Sebagian besar orang hanya bisa berhenti di Grotto mendalam. Di era kuno, ras iblis bangkit. Jenius manusia yang tak terhitung jumlahnya menguatkan Dao mereka dan menjadi dewa. Tapi mereka yang mampu mencapai alam dewa asal hanya 3 orang. Petik 2. Ye Yuan mendengarkan di samping, pikirannya melonjak seperti ombak. Rahasia seperti itu, orang-orang yang tahu tentang hal itu di alam surgawi mungkin sudah sedikit. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa di atas alam dewa, masih ada 3 bidang utama. Alam dewa juga hanyalah permulaan lagi. Pusat kekuatan misterius berbicara agak rinci dan berbicara tentang pemahamannya terhadap dewa alam agar Ye Yuan mendengarkan. Pembangkit tenaga dewa alam sudah melihat sumber Dao besar. Setiap gerakan dan tindakan diam-diam meliputi hukum. Jika pembangkit tenaga listrik Dao mendalam hanya memiliki persepsi fuzi terhadap kekuatan hukum, maka pembangkit tenaga listrik dewa-dewa dapat menarik kekuatan hukum untuk penggunaan mereka sendiri. Perbedaan di antara ini tidak bisa diukur dengan jarak. Bahkan peringkat terendah realitas Dewa Agung Grotto juga mampu meminjam hukum Divine Dao untuk dengan mudah menghilangkan pembangkit tenaga listrik realem Raja Dewa.
Hukum-hukum Dao surgawi ini bahkan dapat ditulisi oleh pembangkit tenaga dewa alam, menciptakan prasasti surgawi. Banyak terima kasih atas ajaran senior. Kamu telah mendapatkan banyak keuntungan. Hanya sampai sekarang, Ye Yuan masih tidak tahu siapa seniornya, dan apa hubungan senior dengan Heaven One Sekte kuno. Ye Yuan menggenggam tangannya dan bertanya. Pusat kekuatan misterius mengatakan, saya adalah binatang kura-kura surgawi hitam di bawah komando Daoist Absolute Heaven, Skyistan, juga binatang surgawi yang melindungi sekte pelindung surga satu sekte. Black Tortoise Divine Beast. Kejutan Ye Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia tidak berpikir bahwa tingkat ke-7 Blood Rain Wilderness ini benar-benar menyegel binatang surgawi yang asli. Selama 100.000 tahun, binatang surgawi sejati sudah menjadi legenda. Saat ini, garis keturunan dari apa yang disebut binatang buas di alam surgawi benar-benar menjadi semakin tipis. Bahkan sekuat Azure Dragon Clan juga tidak bisa lepas dari nasib ini. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar bertemu dengan binatang surgawi yang hidup. Bagaimana mungkin dia tidak heran? Karena senior adalah binatang surgawi sekte surga satu sekte yang melindungi, mengapa Anda dimeteraikan di tempat ini? Tanya Ye Yuan. Ketika Skyistan mendengar kata-kata Ye Yuan, gelombang udara busuk tiba-tiba meletus, dan dia berkata dengan mendengus dingin, itu semua yang berbahaya Zuozong. Benar-benar layak mati. Petik 2. Menyebutkan Zuozong ini, Skyistan benar-benar menggertakkan giginya dengan kebencian. Jelas, dia membencinya sampai ekstrim. Ternyata Zuozong ini juga merupakan salah satu dari 3 pembangkit tenaga besar asal saat itu. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan surga mutlak. Manusia dan iblis, perang dua ras, Yu Sekte Jiwa yang Zuozong datang untuk bekerja tetapi tidak memaksakan diri, menyebabkan ras manusia jatuh ke dalam kepasifan pada satu waktu. Jika bukan karena surga absolut dan pemimpin umat manusia lainnya yang memerangi ras iblis sampai mati, umat manusia akan lama menjadi punah. Kemudian, perang mereda, dan umat manusia memiliki kemenangan besar. Surga mutlak dan pemimpin ras manusia lainnya meninggal satu demi satu. Zuozong ini menjadi orang nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, Zuozong memimpin para murid sekte dan menyerbu ke surga satu sekte bersama. Wilderness Blood Rain ini awalnya taman obat surga satu sekte tetapi langsung terhubung ke Yu Soul Sekte oleh Zuozong dengan kemampuan magis yang hebat. Zuozong, pada waktu itu, benar-benar hebat. Dia membagi ruang di mana Blood Rain Wilderness berada di menjadi 7 lapisan, dan dia menyegelnya lapis demi lapis. Dia kemudian menekan Skyistan di bagian paling bawah. The Heaven One Sekte pada waktu itu sebenarnya masih memiliki beberapa pembangkit tenaga dewa alam. Tetapi dibandingkan dengan Zuozong, mereka terlalu kurang. Kekuatan pembangkit tenaga origin sama sekali bukan apa yang bisa diperkirakan orang biasa. Hehe, Absolute Heaven hanya menutup mata terhadap tindakan Zuozong untuk situasi keseluruhan umat manusia pada waktu itu. Tapi Zuozong mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Absolute Heaven telah lama meninggalkan makanan besar untuknya, hanya menunggunya untuk menyerang Heaven One Sect. Petik 2. Berbicara di sini, Skyistan benar-benar sangat senang. Dia tahu bahwa Zuozong terluka parah oleh rencana darurat yang ditinggalkan Absolute Heaven. Tidak lama kemudian, dia juga binasa. Mendengar cerita-cerita ini dari jauh, dia merasakan pikirannya juga kacau. Dia tanpa henti mengagumi tindakan Absolute Heaven. Manusia seperti itu, biasanya ketika bersama, mereka akan terlibat dalam intrik kecil dan mencoba untuk menjadi lebih baik satu sama lain. Tetapi setiap kali krisis terjadi, akan selalu ada orang benar yang datang. Absolute Heaven seperti itu, dan Fang Tian juga seperti itu. Tapi yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa kota suci yang sekarang sebenarnya adalah keturunan dari Sekte Jiwa Yu sejuta tahun yang lalu. Memang turun dari garis keturunan yang sama. Bahkan cara kotor itu diturunkan dengan sempurna. Ye Yuan mencibir dingin di hatinya. Oh, benar, senior mengatakan sebelumnya bahwa Fast Heaven Stellar dan Evil Extermination Sword memiliki cara lain untuk digunakan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan metode ini kepada saya. Ye Yuan berkata. Dia saat ini menginginkan kekuatan dan berharap untuk menjadi lebih kuat. Terlepas dari apakah itu untuk membunuh Ji Changlan atau menekan ras iblis, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Seperti yang dikatakan Skyistan, jika dua jenis objek surgawi ini tidak dapat melepaskan kekuatan yang seharusnya mereka miliki, maka itu benar-benar merupakan pemborosan tak berguna dari pemberian dewa yang baik di tangannya. Skyistan berkata, tentu saja. Seperti yang Anda katakan,
beban pada tubuh Anda kemungkinan bahkan lebih berat dibandingkan dengan surga mutlak. Bunga iblis Bunda Suci dan Kanwo muncul pada saat yang sama, bahkan jika Dao surgawi kurang, mereka masih dapat menggunakan hukum Divine Dao di bawah Dewa Alam. Dengan cara ini, keuntungan mereka malah lebih besar. Sepertinya ada perbedaan antara Dao besar dan Dao surgawi. Karena itu, mereka akan dikapitalisasi, Great Dao, Heavenly Dao, termasuk Divine Dao, mulai dari bab ini. Ini termasuk Sword Dao, Alchemy Dao, dan sebagainya, tapi bukan jalur pedang atau jalur pedang. Mandat anak langit juga akan dikapitalisasi. Bab 1114, Ketenangan menghasilkan jarak. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hukum Dao-Dao bukan hukum yang hanya digunakan oleh pembangkit tenaga Dewa Realm. Orang harus mengatakan bahwa hukum Divine Dao adalah kekuatan hukum yang hanya bisa dipahami oleh kelompok kekuatan Dewa Alam. Pembangkit tenaga listrik Dao mendalam, kehidupan mereka belum membuat transisi dan benar-benar tidak dapat menyentuh kekuatan sumber yang sebenarnya. Tapi, sejak pembangkit tenaga Dewa Alam menciptakan prasasti surgawi dan mencatat kekuatan hukum dalam bentuk karakter emas, semua ini menjadi kemungkinan. Meskipun prasasti surgawi tidak dapat benar-benar menggambarkan kekuatan sumber, itu menggunakan metode yang dangkal untuk mengekspresikan sumber singkat dan singkat Dao besar. Dan ini memberi seniman bela diri Dao mendalam kesempatan untuk memahami sumber Great Dao. Meskipun pemahaman prasasti surgawi juga sangat sulit, dibandingkan dengan sumber Great Dao asli, itu jauh lebih sederhana. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik seperti Sky Distan dan Bunga Iblis Bunda Suci mereka semua awalnya adalah pembangkit tenaga Dewa Realm dan memahami sumber Dao besar di tempat pertama. Menggunakan hukum Divine Dao secara alami tidak ada yang sulit. Selanjutnya, pemahaman mereka terhadap Dao surgawi pasti jauh lebih dalam dibandingkan dengan seorang seniman bela diri Dao mendalam seperti Ye Yuan. Agar Sky Distan dapat mengirim 3 raja besar terbang dalam satu gerakan, ini dengan sendirinya menggambarkan banyak hal. Alasan mengapa artefak surgawi kuat adalah secara alami karena mereka dikerahkan dengan kekuatan Dao-Dao. Setiap artefak surgawi ditulisi dengan kekuatan hukum yang sangat mendalam. Hanya dengan kekuatan hukum, seseorang dapat melepaskan kekuatan terbesar artefak surgawi, kata Sky Distan. Ketika Ye Yuan mendengar, dia juga merasa sangat malu. Selama ini, caranya menggunakan artefak surgawi seperti kekayaan baru. Meskipun menuangkan esensi surgawi dapat melepaskan sebagian dari kemampuan esensi surgawi, tanpa kekuatan hukum yang sesuai untuk melepaskannya, kekuatan itu masih sangat terbatas. Ye Yuan tanpa sadar teringat roh pengurungan Flash Tiger Clan White Tiger Clan saat itu. Kekuatan itu dibandingkan dengan ketika dia menggunakannya hanyalah perbedaan langit dan bumi. Memikirkannya sekarang, itu harus menjadi alasan ini. Senior, lalu bagaimana seharusnya seseorang memicu kekuatan hukum di dalam pedang surgawi pemusnahan jahat? Tanya Ye Yuan. Artefak surgawi memiliki roh. Pegang pedang iblis pemusnahan jahat. Ketika Anda menghasilkan resonansi dengannya, Anda tentu akan mengerti, kata Sky Distan. Ye Yuan membeku dan berkata, sederhana saja. Sederhana, meskipun pedang iblis pemusnahan jahat mengakui Anda sebagai tuannya, dengan ranah kultivasi Anda, ingin mencapai tingkat beresonansi dengannya itu sulit. Mungkin akan sulit untuk memasuki dasar tanpa upaya 10 atau 8 tahun, kata Sky Distan mengejek. Yang satu adalah artefak surgawi, sementara yang lain adalah makhluk fana. Agar keduanya ingin mencapai tingkat resonansi, bagaimana mungkin semudah itu? Ketika Sky Distan diejek, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih pedang surgawi pemusnahan jahat. Bagi Ye Yuan, pedang iblis pemusnahan jahat hanyalah senjata tajam, yang digunakan untuk menyerbu dan menghancurkan garis musuh. Sejak mendapatkannya, Ye Yuan tidak pernah benar-benar berpikir sebelumnya bahwa pedang surgawi masih memiliki banyak rahasia. Dia juga bahkan tidak mencoba untuk memeriksa pedang surgawi pemusnahan jahat. Di bawah surga men dunia persatuan hati, kondisi pikiran Ye Yuan menjadi sangat tenang. Tetapi ketika Sky Distan melihat adegan ini, dia tersenyum dan berkata, bocah ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa artefak surgawi begitu mudah untuk dipahami? Untuk seniman bela diri Dao mendalam realem, ingin mencapai resonansi dengan artefak surgawi bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Petik 2. Ye Yuan memegang gagang pedang dengan satu tangan, yang lain mendukung tubuh pedang dari bawah, dan duduk dengan kaki bersilang, memasuki keadaan kosong. Tanpa sadar, kekuatan hukum misterius mulai berkelok-kelok di sekitar Ye Yuan. Sky Distan berkata dengan khawatir, ini adalah hukum Dao-Dao. Bocah ini sebenarnya sudah memahami hukum Dao-Dao. Lebih jauh lagi,
Itu bahkan merupakan hukum jiwa surgawi yang sangat mendalam. Sungguh tak terbayangkan. Petik 2. Ye Yuan menenggelamkan seluruh pikirannya ke pedang surgawi pemusnahan jahat, berusaha menemukan jejak resonansi itu. Tetapi ia mendapati bahwa ia cemas bahwa ini sebenarnya tidak semudah itu. Ye Yuan merasa seperti dia telah tiba di dalam bentangan luas alam semesta sendirian. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan daripada ingin mencari jejak resonansi di dalam alam semesta ini. Tidak heran Skydistan mengatakan bahwa tanpa 10 atau 8 tahun kerja, memasuki pintu itu sulit. Dari pandangan Ye Yuan, cara bicara Skydistan sepertinya masih agak konservatif. Kehilangan diri seseorang di dalam alam semesta ini, seseorang mungkin bahkan tidak dapat menemukan jejak resonansi untuk seluruh kehidupan mereka. Apa-apaan resonansi ini? Bagaimana seseorang bisa membangkitkan resonansi pedang iblis pembasmian jahat? Petik 2. Ye Yuan menemukan bahwa dia benar-benar menganggap hal-hal terlalu sederhana. Dia berpikir bahwa sejak Evil Extermination Sword Surgawi mengambil inisiatif untuk mengakui dia sebagai tuan, menemukan resonansi harus menjadi sesuatu yang mudah dicapai. Tapi sekarang, Ye Yuan menenggelamkan pikirannya di dalamnya dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa mendapatkan jejak respon pedang surgawi. Tampak seperti itu mengakui dia sebagai tuannya hanya karena dia adalah mandat anak langit. Atau mungkin, itu hanya karena dia memiliki prasasti surga raya. Ingin mendapatkan pengakuan pedang suci sama sekali bukan hal yang mudah, apalagi menghasilkan resonansi dengannya. Orang harus tahu bahwa pemilik pedang suci sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, orang-orang seperti surga absolut. Pandangannya tentu saja sangat kritis. Ingin mendapatkan pengakuannya memang bukan perkara mudah. Jika seseorang tidak memiliki aspek luar biasa, mereka mungkin bisa melupakan tentang pernah membuat resonansi dengannya. Sepertinya saya harus melakukan sedikit sesuatu sebelum saya bisa mendapatkan pengakuan pedang surgawi. Ye Yuan berpikir untuk dirinya sendiri. Memikirkan ini, kondisi pikiran Ye Yuan menjadi tenang sebagai gantinya. Dalam kata ini, tidak ada cinta tak berdasar, dan juga tidak ada kebencian tanpa dasar. Karena pedang surgawi memiliki roh, itu secara alami tidak akan mengakui orang asing tanpa sajak atau alasan, dan itu menghasilkan resonansi bersamanya. Selama periode waktu ini, Ye Yuan memang mengabaikan perasaan pedang surgawi, hanya memperlakukannya sebagai alat yang tajam. Bahkan dia sendiri tidak mengakui pedang surgawi, atas dasar apa seharusnya pedang surgawi mengakui dia. Karena itu, begitulah Skydistan bisa memanggilnya begitu mudah. Karena, untuk pedang surgawi, hubungan antara Skydistan dan itu bahkan sedikit lebih ramah dibandingkan dengan Ye Yuan, pemiliknya. Mungkin itu karena profesinya, sikap Ye Yuan terhadap senjata jauh dari sebanding dengan kuali obat. Dengan komunikasi ini, 5 hari 5 malam. Dalam 5 hari, Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Dia berusaha memahami pembasmian jahat sedikit demi sedikit, mendapatkan pengakuan pembasmian jahat. Namun, pemusnahan jahat masih tidak memiliki aduk. Ye Yuan tampaknya masih berada di dalam alam semesta, sendirian-sendirian. Skydistan tidak mengganggu Ye Yuan. Dia hanya mengawasinya dengan tenang seperti ini. Skydistan tahu bahwa Ye Yuan pada akhirnya masih akan berakhir dengan kegagalan. Hehe, meskipun kekuatan jiwa bocah ini sangat kuat, itu juga sudah cukup mencapai batas, kan? Berkomunikasi dengan artefak surgawi, mampu melakukannya sejauh ini, sudah sangat mengesankan, kata Skydistan dengan dingin. Alam dewa adalah tingkat lain. Bahkan jika itu adalah artefak surgawi, itu sangat melelahkan dalam pikiran untuk seniman bela diri Dao mendalam realem untuk berkomunikasi dengannya juga. Untuk seniman bela diri biasa, bisa berkomunikasi dengan pemusnahan jahat untuk siang dan malam seperti ini kemungkinan besar agak menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Bagi Ye Yuan untuk dapat berkomunikasi selama 5 hari dan malam dalam sekali jalan, sudah beberapa kali lipat dari rata-rata orang. Skydistan bisa merasakan bahwa konsumsi kekuatan jiwa Ye Yuan sudah benar di sana juga. Tetapi tepat pada saat ini, sepasang mata Skydistan tiba-tiba mengerut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Seru Skydistan kaget. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata, keadaan pikirannya seperti sumur tua tanpa riak saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kehidupan sederhana menunjukkan tujuan tinggi dalam hidup, ketenangan mengarah ke jarak, aku mengerti.